Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreasah, NPM 19010017, kelas M2R4A. Di sini saya akan sedikit mereview tugas video perpajakan dari Bapak Lorhenson de Bataraja SEMM. Di sini saya akan sedikit mengutarakan soal pajak bumi dan bangunan. Definisi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBBP 2 masuk ke dalam pajak daerah atau kota kabupaten. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan atau organisasi yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan dan menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan objek pajak yang dikenai pajak PBB. Objek pajak yang dikecualikan adalah bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat peribadatan, tempat kesehatan, gedung sekolah, dan yang lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, kini sangat mudah dan fleksibel. Anda bisa mendatangi kantor pos, bank mitra, perwakilan desa, bahkan lewat mesin toko modern yang ditunjuk kantor pajak, hingga online ataupun lewat ATM. NJOP bisa dikatakan sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi NJOP bumi, antara lain letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Sementara NJOP bangunan dipengaruhi bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan bangunan itu tersebut. NJOP TKP pada daerah itu berbeda-beda, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 KMK 01/2000 ditetapkan bahwa NJOP TKP setiap daerah di kabupaten kota setinggi-tingginya itu ialah 12 juta. Besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar misalkan 8 juta. Apabila NJOP lebih kecil dari NJOP TKP, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak PBB. NJKP adalah nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang. Rincian persentasenya NJKP ditetapkan lewat KMK nomor 21 KMK 04/2000. Objek pajak perkebunan adalah dikenakan 40%, objek pajak kehutanan 40%, objek pajak pertambangan adalah 20%, dan objek pajak lainnya diantaranya pedesaan dan perkotaan bila nominalnya lebih besar dari 1 miliar itu dikenakan 40%. Apabila nominalnya di bawah 1 miliar itu dikenakan 20%. Jika NJKP sama dengan 20% dikali NJOP diambil NJOP TKP, maka besarannya itu PBB sama dengan 0,5% kali 20% dikali NJOP diambil NJOP TKP sama dengan 0,% kali NJOP diambil NJOP TKP. Sedangkan tarif PBB, besaran tarif PBB adalah 0,5%. Rumus perhitungan PBB-nya yaitu PBB sama dengan tarif kali NJKP. Sebagai contoh, diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak itu 2 juta rupiah. Maka berapakah besaran PBB-nya? Langkah awal kita harus mengetahui terlebih dahulu NJKP-nya, yaitu NJKP sama dengan 20% dikali 2 juta, yaitu sama dengan Rp400.000. Kemudian baru kita menghitung PBB-nya dengan cara PBB sama dengan 0,5% dikali Rp400.000, yaitu sama dengan Rp2.000,
Yang Rp2.000 itu ya itulah pajak PBB yang harus kita bayarkan. Demikian sedikit review dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.